Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Zudi Anwar dengan NIM 202431171, mahasiswa Prodi Teknik Informatika angkatan 2024 kelas D. Di sini saya akan menerangkan mengenai proposal yang akan saya ajukan, yaitu proposal mengenai pembangunan ruang kerja ergonomis dan pengembangan aplikasi penjualan berbasis IMK. Nah, kita lanjut ke pendahuluan. Di dunia kerja yang modern, menuntut kenyamanan fisik dan kemudahan digital. Ada dua solusi yang diajukan berbasis terhadap prinsip interaksi manusia dan komputer atau IMK. Yang diantaranya adalah yang pertama, ruang kerja ergonomis. Dan selanjutnya ada aplikasi penjualan digital berbasis web dan mobile. Yang mana dua solusi ini terfokus pada dua efisiensi, yaitu kenyamanan dan keberlanjutan kerja. Nah, latar belakang mengapa saya mengajukan proposal ini adalah, pertama, apabila kita memiliki ruang kerja yang buruk, maka itu bisa memicu kelelahan, stres, postur kerja salah, yang menyebabkan kelainan pada tulang seperti skoliosis, lordosis, atau yang lainnya. Nah, yang selanjutnya, aplikasi penjualan sering membingungkan dan tidak efisien dikarenakan UI yang complicated dan juga tidak ramah bagi pengguna baru. Nah, IMK atau interaksi manusia dan komputer sebagai pendekatan untuk menciptakan solusi secara menyeluruh. Selanjutnya juga ada kebutuhan akan sistem yang ramah pengguna, efisien, dan juga fleksibel. Nah, yang pertama yang saya ajukan dalam proposal ini adalah pembangunan ruang kerja ergonomis, yang dimana kelebihan ruang kerja tersebut meliputi desain ergonomis yang menyeluruh, seperti kursi kerja yang dilengkapi dengan sandaran punggung dan juga penyesuaian tinggi, mengurangi resiko nyeri punggung dan juga leher. Meja kerja juga memiliki ruang kaki yang cukup serta permukaan yang sesuai untuk berbagai ukuran tubuh pengguna. Nah, selanjutnya juga ada AC sentral dan ventilasi yang optimal. Nah, AC sentral menjaga suhu ruang tetap nyaman sepanjang hari, tidak agar para pekerja tidak cepat merasakan gerah, dan juga membantu pendinginan pada mesin-mesin PC atau mesin komputer. Dan juga sistem ventilasi yang baik mendukung konsentrasi dan mengurangi risiko sakit kepala akibat udara yang pengap. Juga ada pencahayaan alami dan juga LED yang netral. Pencahayaan alami dari jendela memperkuat ritme sirkadian dan mengurangi ketergantungan pada lampu. Dan juga penambahan tirai atau lower blind untuk mengatur intensitas cahaya agar tidak menyilaukan monitor. Dan juga lampu buatan menggunakan warna netral agar tidak menyebabkan kelelahan mata. Tata letak sirkulasi luas, aksesibel. Jadi tata letaknya ini bisa diakses untuk para pengguna kursi roda. Dan juga ada fasilitas pendukung seperti dispenser, partisi, dan juga mood board. Nah, fasilitas pendukung ini bisa dilihat di gambar ada di ujung belakang pojok kanan, dan juga ada fasilitas untuk membuat kopi dan juga cemilan-cemilan. Nah, denah ruangannya sendiri memiliki ukuran kurang lebih 10 meter persegi dan tinggi plafon 5 meter. Yang dilengkapi dengan meja berjajar 2 baris. Jarak antara baris kurang lebih ada 60 cm. Pintu di sisi pendek dan juga jendela sisi panjang. Dan juga ada AC yang berada di tengah-tengah plafon dan dibantu dengan pencahayaan LED dari 4 titik, yaitu masing-masing pada sudut ruangan.
Dan juga dispenser di pojok ruangan untuk minum-minum para pekerja atau karyawan, dan juga sediakan kopi untuk para karyawan minum kopi. Dan juga desain yang mendukung efisiensi visual, kesehatan, dan juga aksesibilitas. Nah, selanjutnya lanjut ke proposal kedua, yaitu proposal aplikasi penjualan. Nah, aplikasi ini sendiri memiliki banyak kelebihan, diantaranya yaitu antarmuka atau UI yang sederhana dan juga konsisten. Nah, antarmuka yang sederhana ini ramah bagi pengguna atau user friendly, tampilan sederhana dan tidak membingungkan, cocok untuk pengguna dari berbagai latar belakang pendidikan, dan juga ikon dan warna mengikuti standar umum UI. Nantinya juga ada proses input yang cepat, plus valid, dan juga validasi otomatis. Nah, kolom input terstruktur rapi, seperti nama, harga, kategori, deskripsi, jumlah, foto barang, dan juga dibantu dengan sistem validasi otomatis yang membantu mencegah kesalahan input data sejak awal. Selanjutnya ada feedback dan notifikasi visual. Nah, sistem akan memberikan umpan balik saat stok tidak mencukupi, baik secara visual seperti warna merah maupun melalui pop-up. Dan juga notifikasi stok habis, membantu kasir mengambil keputusan cepat tanpa harus mengecek gudang. Dan juga laporan bisa diekspor melalui Excel ataupun PDF. Nah, jadi laporan dapat difilter berdasarkan tanggal, jenis barang, maupun kategori. Jadi manajemen laporan penjualan pun menjadi lebih mudah dan juga lengkap. Dan juga kelebihan aplikasi ini ada keamanan data dan juga backup otomatis. Nah, data akan disimpan dalam sistem terpusat dan dapat diatur hak aksesnya. Dan juga adanya sistem backup otomatis secara berkala untuk menghindari kehilangan data. Dan juga skalabilitas yang tinggi, atau bisa dikembangkan ke multi outlet. Dan juga ada dukungan API dan desain toleran terhadap kesalahan. Jadi aplikasi ini dapat diakses melalui web maupun melalui mobile apps. Nah, kurang lebih rancangan antarmuka atau UI dari aplikasi penjualan tadi seperti ini. Pertama ada form untuk menginput barang. Nah, dalam form ini terdapat kolom untuk nama barang, juga deskripsi barang, jumlah barang yang akan diinput, dan juga masuk ke kategori mana barang tersebut berada. Di sini juga kita bisa menambahkan foto untuk melengkapi atau memberikan detail pada barang tersebut. Nah, setelah kita mengisi semua kolom tadi, nanti akan tersedia preview dari produk yang akan ditampilkan. Setelah itu kita bisa mencet tombol submit untuk menginput barang. Selanjutnya juga ada tampilan atau UI transaksi penjualan. Nah, di sini tuh ada kayak produk-produk apa yang sudah dibeli. Dan di sini ada produk kayak smartphone, laptop, headphones. Nah, jadi di sini ada ringkasan dari orderan yang telah diorder. Setelah di sini ada 2 smartphone dan juga ada 1 laptop. Ini ada totalnya dan juga ada pajak. Dan juga ada total akhirnya. Nah, jadi setelah ada transaksi penjualan, ada juga tabel laporan penjualan. Yang bisa diatur kita mau lihat tanggalnya berapa, seperti di contoh ada tadi tanggal 1 April sampai tanggal 23 April. Ini ada total penjualan, ada total barang yang sudah dijual, dan juga total barang dijual, dan juga total pesanan. Nah, di sini sendiri ada kayak grafik penjualan yang mana penjualan mengalami naik turun pada tanggal 1 April sampai tanggal 23 April. Nah, selanjutnya ada tampilan UI yang nyaman. Jadi, navigasi yang sederhana, warna yang konsisten, dan juga layout yang minimalis. Nah, seperti ini ada total penjualan, total pesanan. Kita bisa menambah item, kita
manage item, dan juga transaksi yang sudah dilakukan ini, dan juga ada laporan penjualan seperti, dan juga ada tabel transaksi terbaru di contoh ini. Nah, selanjutnya ada RAB atau rancangan anggaran biaya. Yang pertama, anggaran untuk ruang kerja. Nah, dikarenakan ini ruang kerja tersebut tujuannya digunakan untuk membuat animasi, maka spek komputer sendiri saya menggunakan spek yang masuk tinggi ya, ataupun spek high end. Nah, di sini ada meja kursi plus meja kerja dan kursi yang ergonomis yang berjumlah 8 set dengan harga satuan 1.500 dengan total 12 juta. Dan juga ada dispenser plus galon dan juga perangkat minum seperti kopi, teh, dan lain-lainnya. Jumlah satu set yang kurang lebih harganya 1 juta, dan juga instalasi AC plus listrik dan kabel data. Jadi, nah harganya sendiri kurang lebih 5 juta. Dan juga ada lampu LED dan juga plus pemasangannya LED yang dipasang, nah, LED yang berjumlah 4 buah yang dipasang di masing-masing sudut ruangan. Harga satuannya kurang lebih 250.000 dan totalnya 1 juta. Dan juga tirai dan partisi rendah berjumlah 8 unit. Masing-masing harganya 400.000, totalnya 3.200.000. Dan juga jaringan internet dan stop kontak bawah satu paket yang kurang lebih harganya 1.500.000. Nah, dan juga ada PC high end. Kurang lebih spesifikasinya ada Intel Core i9 dengan Gen 13 ataupun AMD Ryzen 9 7900X, dan GPU-nya sendiri memakai Nvidia GeForce RTX 4070 12GB. RAM-nya menggunakan 32GB DDR5. SSD-nya menggunakan NVMe HTTP. Monitornya kurang lebih 27-32 inci dengan 4K Ultra HD IPS. Dan juga untuk casing BSU keyboard mouse yang termasuk hybrid, agar produk bisa bertahan lebih lama. Dan juga terakhir ada TV LED 4K dengan ukuran 55 sampai 65 inci berjumlah 1 unit yang harga 8 juta. Total estimasi biaya dari semua perlengkapan ini kurang lebih ada 231.700.000 rupiah. Selanjutnya ada anggaran untuk aplikasi penjualan. Yang pertama ada perancangan UI dan atau UX design untuk web dan mobile dengan estimasi waktu kurang lebih 1 minggu dan biayanya 2 juta. Dan juga ada pengembangan backend seperti database, API, logika transaksi, dan lain-lainnya. Estimasi waktunya kurang lebih 2 minggu dan harganya dengan range harga 5 juta. Dan juga ada pengembangan web aplikasi untuk desktop view. Estimasi waktunya kurang lebih 1 minggu setengah dengan range biaya 4 juta. Dan juga ada pengembangan aplikasi mobile baik itu Android maupun iOS yang kurang lebih memakan waktu 2 minggu dan range biayanya 7.500.000. Dan juga ada testing dan debugging kurang lebih waktunya 1 minggu dan dengan range biaya 1.500.000. Dan juga ada deployment domain plus hosting 1 tahun. Nah, dan harga kurang lebih 1 juta dan dokumentasi teknis dan manual pengguna dengan waktu setengah minggu dengan estimasi biaya dengan range 1 juta. Total estimasi biayanya 22 juta. Nah, ini untuk desain ruangan sendiri. Ini desain ruangan yang terlihat apabila terlihat dari pojok sudut belakang kanan. Ini apabila terlihat dari sudut kiri depan seperti ini, ada lampu PC dan lampu di masing-masing sudut, dan juga ada AC di tengah-tengah atas. Juga ada dispenser di pojok ruangan untuk membantu agar para karyawan tetap terhidrasi. Nah, di sini juga ada papan tulis untuk kebutuhan presentasi ataupun yang lainnya. Juga ada jendela dan juga pintu. Jendela yang agar tidak pengap dan pintu sebagai akses masuk. Nah, pintu sendiri saya menggunakan pintu yang besar agar pengguna dengan kursi roda bisa mengaksesnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.